Jadi kalau saran saya gini Mbak, tentang kejauhan-jauhan. Kita menolak kalau dipindahkan tempat satu itu. Ya, betul. Setuju. Nah, karena kita tujuannya di sana. Ya. Yang kedua, pasang spanduk. Tanah ini milik untuk rakyat, bukan untuk Jokowi. Sudah. Politik bahkan diduga pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Monggo. Hei, Bapak, jangan seperti ini, Bapak. Bapak jangan kayak gini, Bapak. Ini yang Indonesia, Pak. Jangan seperti ini, Pak. Kami sudah mendapat izin, kami sudah datang ke Pak Mudrik, Pak. Mulai formal ini biar Ya. Tadi Jamatur. Ya. Ini karena ada pengumuman dari Pak Lurah apa siapa itu. Itu kita jawab. Iya. Kita jawab. Itu kan Matur. Kemarin itu sakit nih. Aku kaget, aku percaya malah iki akan mondok. Observasi. Yang penting panjenengan sehat aja dulu Pak. Panjenengan yang penting sehat dulu. Ini emak-emak didoakan tetap di tempat Sempat di Colomadu. Ya. baik ya, salah formal dulu nanti biar ngasih keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama emak-emak dari Lampung, dari Jakarta, Bandung, Solo. ya bersama Solo. Kita akhirnya berjumpa di rumah yang kita tuju, memang harus sowan kepada sesepuh kita, Pak Mudrik, dan alhamdulillah ada juga Pak Sutoyo dan ada Pak Jono di sini, dan tentu sudah diketahui ya kita mau melakukan satu kegiatan apa, tapi yang luar biasa memang seperti kayak di Jakarta juga, di mana-mana spanduk ya. Yang siapa yang buat, siapa yang masang, siapa yang bayar. Terima kasih kepada Bapak Jokowi dan sebagainya. Nah, tadi pasti Pak Mudrik akan memberikan penjelasan dan arahan, karena ada satu hal yang emak-emak ini akan melakukan satu kegiatan di tanah tempat di mana negara konon akan memberikan satu hadiah, di mana emak-emak itu merasa jelas ini satu hal yang harus dibereskan dulu, tidak pantas. Orang yang berkhianat kepada negara, menyengsarakan rakyat, kok mendapatkan hadiah, dan dia juga nampaknya juga akan merasa melawan, tidak terima kalau ini di demo dan sebagainya. Oleh karenanya jangan sampai emak-emak sampai sini tidak bisa melihat tanah mempertontonkan kepada rakyat seluruh Indonesia. Tapi kan kita tetap sowan kepada sesepuh di sini, mungkin butuh arahan ya dari Pak Mudrik, dan nanti saya minta satu persatu dari ibu tokoh ini, dari Lampung, dari untuk memberikan belasan, dan Pak Sutoyo. Jadi saran saya itu pertama kali kita jawab yang Pak Lurah siapa itu memberikan supaya hari ini ada kerja bakti jaga itu. Itu kita jawab. Ya. Yang kedua, masalah korupsinya Jokowi dan keluarganya itu dikejar terus, kejar terus. Saya tidak pernah berhenti, bahwa dikejar. Pasti dia kan ngepel, pasti. Kan kurang ajar itu kan. Malam lusa atau gimana itu kan di jalan Garuda itu Gibran jalan sambil bagi-bagi dulu. Saya tidak pikir kok Pak Ustadz kok bahan polisi tidak boleh. Tidak semudah itu. Saya kan bilang ini siapa pada ini kalau sampai tidak boleh itu diskriminasi. Dan Pak Kapolres yang Karanganyar itu tidak tahu aturan, saya bilang itu. Sifatnya itu hanya pemberitahuan dok. Kok karena ada tamu dari luar kota, loh. Tamu luar kota ya harus dicacah jiwa kok piye. Ajar. Jadi pokoknya satu ini kita jawab itu lagi ya, jawab yang keras. Yang kedua, kejar terus. Ya, baik, siap. Sudah itu. Apapun alasannya, dia pasti terganggu. Iya, terganggu.
Tapi kalau masyarakat Solo pada umumnya sebenarnya sikap terhadap Jokowi itu seperti apa, Pak Mudrik? Ya, saya melihat tuh karena ya penjilat ya banyak juga. Jangan kok yang di luar, yang Muslim. Yang Muslim aja lebih senang urusan apa kan? Bukan itu. Bansos. Bukan masalah MBZ. apa kayak Bang? Astagfirullahaladzim. Bukan. Ojol. Yang dijajah Israel ini. Oh, Palestina. Pas sampai marah tuh bicara sama Iya. Apa kok Palestina. Palestina. Jadi rumah tangga kita kayak begini gimana kalau dia belajar? Anda tuh pengecut begitu. Saya ya tahu lah pengecut karena itu. Ada satu hari mau 10 kali mau demo Palestina aman. Tapi kalau Anda turunkan Jokowi, Haji Jokowi itu baru. Iya, betul. Jadi saya kadang-kadang yang males juga itu. Aku kira mudeng Mbak. Kok cukup Pak Aswan manut TV. Karena dapat tekanan. Rumah tangga saya, keluarga saya juga dapat tekanan. Dia apa? Dapat tekanan. Tekanan apa? Saya mau digeruduk 2.000 orang dari Colomadu karena posisi saya orang Colomadu. Satu kecamatan dengan lokasi yang akan buat ini. Sensasi aja. Tapi ya kan Pak Aswan yang susah mikir, ini kan bukan minta izin. Kan dibaca kan memberitahukan. Iya toh Mbak? Iya betul. Iya. Baik saudara sekalian, tadi kita dengar dari Mbak Muri, kemungkinan kegiatan kita mungkin agak terhambat. Mbak Muri tadi mengatakan bahwa di rumahnya sempat ada ancaman mau akan digeruduk ribuan. Tapi karena kita ini banyak teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, saya pikir sedikit-sedikit ya. Ada dari Lampung, ada dari Jakarta. Luar biasa. Sebelum Pak Sutoyo nanti juga memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di Solo dan bagaimana sikap teman-teman dari luar. Mungkin Mbak Anu silakan Bu Mary. Bu Mary. Dari Lampung dulu. Berdiri. Bu Mary, sebentar baru diproses. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sengaja datang dari Lampung ya. Karena begini, Indonesia ini kan negara hukum. Ya kan? Indonesia negara hukum, kemudian soal penyampaian aspirasi itu konstitusional. Dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, setiap warga negara dia berhak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di depan umum. Itu ada undang-undang yang melindungi kita. Jadi kami datang ke sini berlindung kepada undang-undang itu. Tidak satupun siapapun yang berhak dan mau untuk melarang. Presiden sekalipun, karena itu adalah undang-undang. Oke. Alhamdulillah. Iya. Kita ikut berdialog. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah negara hukum, kami datang berlindung kepada hukum. Surat pemberitahuan untuk penyampaian aspirasi sudah masuk. Artinya ketika surat pemberitahuan sudah masuk, berarti tugas polisi sebagai aparat adalah sesuai dengan undang-undang itu melindungi, mengamankan peserta aksi. Jangan sekali-sekali ada pelarangan oleh siapapun, karena siapapun yang melarang berarti dia melanggar hukum. Terima kasih. Itu saja. Jadi gini Bu, ini kan tamu-tamu dari luar Jawa, ya, itu tetap membuat satu pernyataan kejar Jokowi dari keluarga itu terus. Itu fokusnya ke sana. Itu sudah jelas. Jadi ini ada tamu dari Lampung, dari Jakarta, dari mana-mana bersama-sama itu. Kami tetap akan mengejar sampai kapanpun juga. Terus dia pasti shock orang begitu, pasti. Jadi kan tamu-tamu itu dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari mana-mana. Bikin pernyataan itu, terus kejar terus. Baik, kita memang jangan sampai berhenti kejar terus.
karena adanya terkait Nanti yang pertama kali bagi Iya. Bagi ya. bagi Ya. apa itu kita jawab dulu itu lurah yang Mungkin biar dilanjutkan sebentar nanti biar jawabnya lengkap. Itu Mungkin kita yang dari Jakarta dulu siapa Mbak Menu dulu? Bunda Kurnia Bunda nanti dulu. Pak Menu sebagai pokoknya itu kobak kejar terus. Iki kersane ngendikan riyen. Menuju Jakarta. Ya bau. dari Jakarta. Namanya Menu. Udah. Cerewet. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ada di sini berkumpul bersama emak-emak dari berbagai macam daerah di rumah orang tua kami, Bapak Mudrik. Adanya pelarangan itu adalah kesalahan. Dan satu lagi yang paling salah adalah kalian salah berurusan dengan kami, emak-emak yang melawan. Ingat, urusan sama emak-emak itu tidak akan pernah selesai. Kami akan cari sampai benar-benar Jokowi itu harus dihukum, diadili besar dengan kroni-kroninya. Dengan apa yang 10 tahun dia lakukan kepada kita, sampai sekarang pun masih kita rasakan bagaimana kerusakan-kerusakan dari sistem ekonomi, sistem demokrasi, segala macam masih kita rasakan. Dan kami memutuskan, kami bukan lagi Ibu Pertiwi yang menangis, tapi kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Dan ingat, kami akan tetap kejar. Itu aja dari saya, Jakarta. Mungkin Bu Kurnia sebagai advokat. Jadi sebagaimana disampaikan, kita ini bukan menggeruduk Solo tapi menggeruduk Jokowi. Mestinya orang Solo, saya yakin kita belum berkoordinasi, harusnya menjadi tonggak utama. Yang orang Solo, para aktivis yang banyak di sini, ini ya namanya koordinasi awal. Mungkin untuk selanjutnya Bu Kurnia sebentar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Bapak Mudrik yang kami cintai. Kami baru menyadari bahwa kami semakin sedikit memiliki orang tua. Tadi malam sudah bertemu dengan Pak Usman karena kami membicarakan tentang tekad di hati kami yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Kami ingin mengatakan kepada audiens di seluruh Indonesia bahwa tempat kami akan melaksanakan aksi tidak akan bisa berubah karena memang Colomadu itu adalah simbol. Ya, itu tidak bisa dipindah-pindahkan karena memang itulah tujuan kami semula. Ya, kami merasakan bahwa keangkuhan dan kecongkakan daripada pemerintahan ini masih tetap terjadi cawe-cawe sampai akhir, cawe-cawe forever, walaupun pemerintahannya telah berlalu. Ya, kami terpana ketika menyaksikan di Solo ini begitu banyak banner, nyebutnya apa Mbak Menu? Banner yang baliho bergambar mantan Presiden Joko Widodo, ya, yang luar biasa dengan pakaian lengkap sebagai presiden. Ya, dan itu ada di seluruh jalan-jalan utama. Dan saya membayangkan berapa biaya ini dan siapakah yang membayarnya, ya. Dan menurut saya ini tidak perlu karena sudah banyak presiden, ya, waktu melepaskan jabatan biasa aja tuh, nggak ada yang berlebih-lebihan begitu loh Pak. Dan Bapak benar tadi mengatakan bahwa yang paling penting ini adalah untuk mengaudit kekayaan beliau. Dari mana mendapatkan kekayaan tersebut? Apalagi beliau yang mencitrakan diri sebagai orang yang jujur sebenarnya adalah merupakan citra daripada suatu kabinet yang sangat korup, ya. Nah, oleh karena itu ini harus berani untuk diungkap. Belum lagi kejahatan pidana baik umum maupun politik serta kejahatan yang bersifat pengkhianatan kepada negara. Oleh karena itu kepada pemerintahan yang baru kami minta jangan pernah melakukan suatu upaya-upaya untuk menghalangi penegakan hukum yang pada hari ini, ya, suka atau tidak suka, pada saat kami mencari kawan kami yaitu mahasiswa tidak ada, maka emak-emak ini yang bergerak. Kami sebagaimana pada acara 411 mengatakan jika emak-emak sudah turun berarti pertanda negara dalam keadaan bahaya dan menjelang binasa. Kami tidak ingin binasa, kami mencintai Indonesia seperti Pak Mudrik mencintai Indonesia. Nah, oleh karena itu Pak, kami ingin mengatakan kami siap pada hari ini untuk beraksi membela dan kami berharap warga Solo seharusnya ikut terlibat aktif bahkan bersyukur bahwa masih ada yang masih peduli dengan Indonesia, wabil khusus Solo. Demikian Pak. Tadi Pak Repto juga kembali. Oh, iya. Pak Repto berubah. Oh, tadi malam ketemu ya? Ketemu di warung makan tadi malam Pak Repto. Udah kesini? Tadi sini. Intinya satu Pak Repto itu jalan terus. Oh iya, baik. Ini yang diperlukan orang yang punya keberanian. Nah, jadi kalau kita tuh cuman
advis sudah percuma. Iya. Mestinya tuh Pak Usman menolak. Iya, betul. Terus saya sudah, ya dah. Betul. Tolak harusnya. Semalam nggih pada gelisah. Gelisah kan nggak mungkin malam sowan Pak kan orang mungkin gelisah. Iki sampai karepe jam 7 ketemu arane Pak Mudrik seperti apa. Dan ini final petunjuk akhir harus pripun iki? Ya kita ada jadi pertama kita jawab dulu apa itu Pemda itu loh yang minta kerja bagi itu. Itu jawab bisa kasar-kasar itu. Bagi apa nih? Kok gairan bang? Kau megah bintang wes kan orang apa? Iya. Abang ini kan yang kedua. Ini yang namanya si Lutfi itu ketakutan. Calon gubernur. Dia ketakutan. Dia minta Jokowi supaya jadi Jurkamnya. Jadi yang ketiga kita konsisten kejar terus. Ya. Itu kalau kita mau hadir di balai kota kita punya harga diri. Iya, kita tidak mau. Ya. Jadi sebagaimana sampaikan Pak Mudrik, ternyata para tokoh, para sepuh sudah merapat ke Solo. Tadi disampaikan bahwa semalam ada Pak Ripto, ya tentu berbincang tentang ini juga untuk membicarakan jangan sampai katakanlah bagi rakyat tertentu ini orang yang menjadi penjahat terpenting itu kemudian bersembunyi kemudian seolah terlindungi di sini. Kita minta justru masyarakat Solo untuk memberikan satu hal yang tadi disampaikan bahwa yang bisa diproses tentunya kecuali masalah politik dan sebagainya adalah masalah audit kekayaan. Itu kan permintaannya. Dulu kita tahu bahwa Jokowi meninggalkan Solo dengan baju putih dengan harga. Sekarang seolah 10 tahun kurang itu semua kekayaannya sudah berada di sini. Rumahnya sudah seperti istana dan masih mau diberi hadiah sebuah tanah yang nanti akan dijadikan rumah untuk beliau. Apakah itu terjadi keadilan bagi rakyat? Nah, tentu sebelum nanti Pak Sutoyo dan kalau menambahkan lagi, Bu Wuri sebagai tuan rumah dari emak-emak ini mungkin akan menyampaikan sesuatu Bu Wuri. Misalkan. Ya, Bu Wuri penting itu. Masuk. Di sini. Pak Wuri sini. Pak Wuri sini. Di sini. Iya. Kalau nggak sini aja. Bisa. Teman-teman dari Merah itu setuju pasti ya. Wes baratnya copot doae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas kehadiran teman-teman dari ARM Jakarta, juga Bunda Mary dari lintas pergerakan mak-mak lintas provinsi, bahwasanya punya niatan yang luar biasa, istilahnya memprihatinkan Solo dan peduli akan Solo. Sebetulnya kita itu tidak menggeruduk Solo, tapi menggeruduk salah satu yang telah memimpin 10 tahun yang lalu, yang sekarang sudah menjadi rakyat biasa seperti saya. Padahal kita itu juga niatan baik sebetulnya. Niatan baik istilahnya kita tuh berkolaborasi dengan mama ini tidak akan membuat huru-hara, tidak akan membuat suatu kerusuhan di kota Solo. Hanya saja kita tuh niatnya hanya untuk mengangkat aspirasi. Apa yang telah ditakuti emak-emak toh. Kita kan bukan yang benar-benar mempunyai kekuatan senjata atau apa, tapi kita tuh mengangkat aspirasi masyarakat, rakyat, dan berkolaborasi dengan teman-teman ini hanya meminta untuk tolonglah dihargai pergerakan kita ini, dengarkan aspirasi kita selama ini. Kita tidak akan membangkang sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi kita tuh memperdulikan, peduli NKRI, peduli istilahnya kondisi Solo, masyarakat yang seperti ini. Kita tidak akan main kasar, tapi kita main lembut, soft, dan cantik. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga kehadiran kita di dalam rumahnya Pak Mudrik semoga membawa barokah dan apa yang menjadi
keinginan Pak Mudrik terhadap kita semua ini kita tetap patuhi, yang dimana diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Monggo, saya juga sedikit dawuh. Jadi kalau saran saya gini Mbak, tentang kejawadawan. Ya. Kita menolak kalau dipindahkan tempat nomor satu itu. Ya, betul. Setuju. Nah, karena kita tujuannya di sana. Ya. Yang kedua, pasang spanduk. Tanah ini milik untuk rakyat, bukan untuk Jokowi. Sudah. Harus Ya. sebagai rakyat. Siap. Monggo Bu Tur nambahin sebelum ke Mbak Tur. Lepaskan semua ininya Mbak Tur, lelah dahaga jiwanya Mbak Tur. Lah yo. Mbak Tur, aku jangkau Bang segera berangkat ke rumah sakit. Iya, iya. Atau Pak Toyo, Pak. Ayo, Mbak. Pak Toyo, untuk close-nya, close. Belum close. Ayo ngomong dulu Pak. Pak Toyo closingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili emak-emak dari Solo, yang mana hari ini kita akan demo bisa menerima apa yang telah diberikan kepada Bapak Jokowi, dan demo kami tetap di lahan, di mana lahan itu diberikan kepada Bapak Jokowi, dan kami emak-emak juga akan kejar kejahatan Bapak Jokowi dan kroni-kroninya sampai Pak Jokowi dan kroninya ini masuk ke bui. Dari emak-emak Solo, sekian, terima kasih. ini berhubung Pak Mudrik harus segera ke rumah sakit, mungkin 1-2 kata lagi sebentar lah Pak. Closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, saya kira pengarahan dari Pak Mudrik Sang itu sebagai tokoh yang dituakan dan tokoh yang diakui oleh Solo ini sepanjang masa sebagai kekuatan besar di Solo ini. Kita sudah mengerti, kita pahami. Satu kata, ya tetap kita lawan kedaliman dan kita tegakkan keadilan. Dan itu tidak ada tawar menawar. Gitu. Termasuk kepada Pak Jokowi, saya kira mohon aja lah tahu diri gitu loh. Tahu diri, dan kalau memang itu sesuatu yang tidak lazim dalam satu tata negara di Indonesia, ya rencana rumah itu dibatalkan saja. Itu dibatalkan dan anggaran-anggaran yang kembalikan kepada rakyat. Dan terakhir saya kira dengan kondisi seperti ini, kuatkan tekad, hati, semangat dari Bu Mary gitu ya, ini dari Lampung, dan Bu Kurnia ini komandan pasukan itu, sama Bu Menu dan Bu Tur gitu ya. Saya tidak ada kata tidak. Hanya satu kata, lanjutkan perjuangan kita. Lanjutkan perjuangan. Hanya itu saja. Lanjutkan perjuangan kita demi bangsa dan negara kita, demi keadilan dan lenyapnya kezaliman di tanah air kita. Terima kasih Pak Mudrik, doa kita semua. Insya Allah termasuk saya, anak yatim itu, mari kita doakan bersama dengan doa masing-masing biar Pak Mudrik segera mendapat kesempatan kembali. Kita berdoa bersama. Monggo, mulai. Al-Fatihah untuk Bapak Mas. Al-Fatihah. Jadi itu kalau sampai kita tuh menolak dikasihkan di balik kota, itu jawaban yang paling tepat. Nah, saya kira itu sudah dijawab. Kita tutup dengan tagline 4111 kemarin ya. Adili Jokowi, tangkap Fufu Papa. Sekali lagi, adili Jokowi, tangkap Fufu Papa. Merdeka!
kayak gitu. Gile, mama ngeri banget ini pergerakannya. Langsung gimana tuh Pak? Aku kurang ngerti. Langsung geruduk. Siap, silakan segera ya. Barisannya berdoa dulu. Ya, barisannya dirapikan dulu. Jangan tali urut sing rapi. Kan sudah biasa ya. Ya. Yang belum bawa apa-apa silakan merapat di kotak. Ada itu enggak? Ada akidol. Oh, pokoknya apa? Ya, buka. Ibu tambah kelihatan. Sing rapi ya. Rapi, walau sedikit tetapi berarti. Oke. Langsung di kampung itu. Ini rumah Segel. Kita hari ini berada di Colomandu, ya, Colomadu. Ini adalah sebuah tempat yang merupakan tempat yang akan diberikan kepada Bapak, ya, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, di sini kita ingin mengatakan pada dasarnya rakyat Indonesia tidak pernah merasa berkeberatan apabila pemerintah pada hari ini akan memberikan ya semacam persembahan kepada Bapak Joko Widodo yang merupakan rumah ya dan tanah yang memang berdasarkan aturan sudah ada aturannya. Akan tetapi kita melihat 10 tahun daripada ya pengelolaan kepemimpinan Joko Widodo, kita hanya akan merelakan Colomandu ini diberikan kepada Joko Widodo manakala segala sesuatunya sudah sesuai dengan aturan. Artinya perlu dilakukan audit kekayaan Joko Widodo dari mana asalnya. Perlu untuk melakukan ya keadilan bagi bangsa Indonesia dengan melakukan pengadilan bagi Joko Widodo atas segala sesuatu tindakan-tindakan hukum, baik berupa pidana umum maupun pidana politis, termasuk diantaranya yaitu sorotan terhadap pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manakala semua itu sudah clear, maka itu berarti silahkan mau diberikan kepada Joko Widodo. Ya, sekali lagi kami ingin mengatakan tidak berkeberatan jika Colomadu diberikan kepada Joko Widodo dengan catatan pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Joko Widodo dari mana asalnya ya selama beliau melaksanakan kepemimpinan selama 10 tahun atau 2 periode. Perlu dilakukan suatu tindakan keadilan atas semua perbuatan-perbuatan pidana baik umum maupun politik ya. Ini Bapak yang tadi ya di tempat soto ya. Ya, tempat soto Anda cari foto kami, lalu Anda mengejar kami kemari. Oke? Kami akan menyegel. Ya. Manakala semua telah sesuai dengan aturan, kekayaan sudah diaudit, dipastikan tidak ada kesalahan, dipastikan tidak ada pidana, dipastikan tidak ada perbuatan pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kami ingin mengatakan silahkan berikan Colomadu kepada Joko Widodo. Walaupun pada faktanya ya pemberian Colomadu ini sungguh melukai hati rakyat. Perlu Anda ketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 81 yang tahun 2004 diperbarui kembali dengan Permenq Nomor 120/PMK /02 tahun 2022. Ternyata
telah dilakukan perubahan yang sangat signifikan, ya, di mana kita ketahui bahwa sifat daripada pemerintahan Jokowi senantiasa merubah-rubah suatu aturan untuk kepentingannya. Jadi undang-undang yang sudah ada dirubah dalam rangka untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan sampai termasuk dalam urusan pemberian rumah dan tanah bagi mantan presiden dan wakil presiden. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa yang berhak menerima tanah dan bangunan hanya kepada presiden dan wakil presiden yang turun dari kekuasaannya dengan suatu kehormatan, tidak dengan suatu kecatatan, dan negaralah yang akan memberikan, ya, rumah dan tanah tersebut, bahkan kelengkapannya. Anda perlu mengetahui bahwa semua ini ditanggung oleh negara. Saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui, ya, sejak zaman Bapak Soeharto, bahkan Soekarno, lalu B.J. Habibie, Megawati, lalu dilanjutkan dengan Bapak SBY, tidak lebih dari 20 miliar nilai daripada bangunan dan tanah untuk presiden dan mantan wakil presiden. Akan tetapi dengan Permen Q nomor 120 garis miring PMK titik 02 garis miring 2022, semua itu telah menjadi berlebih-lebihan, ya. Kira-kira berbunyi luas tanah dan bangunan berjumlah 1.500 untuk DKI, dan silahkan 1.500 diperhitungkan untuk tanah di luar DKI. Bayangkan hari ini Colomadu bernilai 100 miliar, sangat melukai hati bangsa Indonesia yang rakyatnya penuh dengan kemiskinan dan keterbatasan pada hari ini. Ya, sangat penuh dengan keterbatasan. Tolong dong air nih, kita ngomong nih. Air. Ada air? Air. Apa yang mengganggu Mary air. Ya, saudara-saudaraku sekalian, sebentar, ini Mbak Bulu ada apa ini? Sebentar, Mbak Bulu ada apa? Ya. Nggak ada apa. Bapak kenapa? Ibu. Oke, kenapa Pak? Ini karena kan bagian jangan di sini, kami kan juga tidak tahu. Nggak apa-apa Pak, ini adalah wilayah publik, ya. Kami melakukan aksi pada hari ini, wilayah aksi itu di seluruh Indonesia, kecuali tempat-tempat yang sengaja diperuntukkan untuk steril dari aksi. Ya, kami mencintai bangsa ini Pak. Ya, emak-emak itu adalah orang yang paling mencintai. Ya, apakah panjenengan mencintai bangsa ini? Oh, siap. Kalau begitu jangan larang Pak. Ya, ya, ini diumumkan untuk kepada masyarakat Pak. Ya, saya Kapolsek Colomadu, Ibu. Pak. Pak. Mohon maaf, Ibu. Ya. Ibu kegiatan di sini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin Pak. Tidak perlu izin Pak. Kami sudah memberitahukan. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi Pak. Hari ini saya belum tahu izinnya bagaimana. Kalau begitu Bapak yang salah, kenapa nggak tahu? Ya, silakan Bapak koordinasi dengan kantor Bapak. Dengan pusat Pak. Ya, begitu aja. Iya Pak. Hanya izin. Ini kan rumah pribadi. Rumah pribadinya siapa Pak? Saya mau tanya. Rumah Pak pribadinya Pak Jokowi. Oke. Rumah pribadinya dari siapa Pak? Tanahnya siapa Pak? Sesuai aturan kan tidak boleh. Aturan dari mana Pak? Kan tidak boleh. Baik. Tolong jangan kami diganggu supaya kami tidak lama. Jangan Bapak jangan galak, tadi nggak apa-apa kok. Ya, baik. Apa yang Bapak minta izinkan? Apa Pak? Ibu, saya mohon jangan di sini. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ini tempat umum, pekerjaan umum, mengganggu kerja. Kami tidak masuk ke dalam. Bapak tempat umum. Orang yang sedang bekerja. Bapak, tugas Bapak itu mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat. Ya, jangan Pak, jangan represif. Tidak boleh represif Pak. Yo, ini kami mencintai Indonesia Pak. Ya, kami meminta. Dengarkan, kami meminta pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Jokowi, ya. Sebentar dulu, saya dengar dulu Pak. Lalu melakukan segala macam tindakan yang berkenaan dengan penegakan keadilan terhadap semua kejahatan, baik kejahatan umum maupun kejahatan politik, bahkan diduga pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Monggo. Hei, Bapak, jangan seperti ini, Bapak.
Bapak jangan kayak gini Bapak. Dilihat ke Indonesia Pak. Jangan seperti ini Pak. Kami sudah mendapat izin, kami sudah datang ke Pak Mudrik. Kami sudah datang. Kami sudah datang. Kami sudah datang. Tolong dicari tahu. Bapak, tolong. Bapak yang menjalankan Bapak. Izin Ibu. Bapak, Bapak. Bapak kendalikan Bapak. Kendalikan orang Bapak. Kami bangsa Indonesia. Kendalikan orang Bapak. Bapak jangan kayak gitu. Kendalikan. Jangan tanggap. Kendalikan Pak. Ini apa Pak? Kami hanya menyampaikan. Jangan begitu Pak. Kenapa kalian represi? Abang yang terhormat dengan Bapak siapa? Bapak Budi. Kalian yang mengungkap pendapat. Kalian lebih mementingkan kepada Bapak. Jangan disebutkan Bapak. Bapak, saya ditembak perang. Ini simbol Pak ya. Bapak jangan. Mengapa Bapak begitu represif kepada rakyat? Apakah Bapak sudah diberi komando? Dengan rakyat harus begini Pak. Sampai saya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Luar biasa. Kami direpresi Pak Prabowo. Bapak Prabowo. Lihatlah. Kami direpresi Pak Prabowo. Luar biasa. Jangan seperti itu Pak. Pak, jangan seperti itu. Bapak mengacaukan kayak gini. Saya juga pengacara. Jangan begitu. Jangan mengancam Pak. Jangan mengacau. Itu cara main kalian. Ngacam-ngacam dulu. Jangan seperti itu. Apa yang kami lakukan? Apa? Kalau pastikan Anda kamu bersalah. Jangan begitu. Kenapa kalian seperti itu? Bapak jangan begitu, Pak. Kami ada Bapak. Kami mencintai Indonesia. Kami mencintai Indonesia. Bapak cinta Indonesia apa enggak? Enggak. Bapak enggak cinta Indonesia. Bapak enggak cinta Indonesia. Bapak membela Jokowi keterlaluan, Pak. Saya mencintai Indonesia. Kami mencintai Indonesia. Jangan begitu. Bapak Prabowo. Lihatlah. Lihatlah, Pak. Inilah hasil kolaborasimu dengan Jokowi Widodo. Dia tidak mencintai kami. Dia represif. Ini bukan contoh Prabowo. Ini lawan Bapak. Hanya yang menyampaikan kepada. Kenapa Bapak Jokowi? Jangan seperti itu, Pak. Gak boleh seperti itu Bapak. Kasih kesempatan baik-baik. Tidak perlu lama. Kami akan meninggalkan secara elegan. Apa masalahnya? Perlu Bapak ketahui Pak ya. Dari kegiatan sudah banyak intel-intel. Apa sih Pak? Kenapa? Sabar dulu Ibu. Kenapa mesti kayak begini? Kenapa? Sing sabar ngadepin rakyat Pak. Sing sabar Pak. Sing sabar Pak. Bapak itu adalah bayangkari negara Pak. Bayangkari negara. Bapak cinta Indonesia apa orang tuh Pak? Bapak cinta Indonesia apa orang? Bapak cinta apa orang Indonesia Pak? Bapak takut apa orang? Sudahlah Pak. Jangan pakai cara-cara lama. Kami pendukung Prabowo. 2 tahun, 2 periode kami sama Pak Prabowo. Tolong saksikan betapa rezim ini kejam kepada kami. Jokowi tidak akan berkuasa, masih saja jahat. Jangan seperti itu Pak. Jangan seperti itu. Kalian jahat sama rakyat. Ayo dah. Ya, kalian terlalu kejam kepada rakyat Pak. Terlalu kejam kepada rakyat ya. Kalian injak-injak. Jangan diinjak-injak ya Pak ya. Kamu punya ibu-ibu kan? Punya ibu kan Pak? Jangan begitu. Sayangi rakyat ini Pak. Mak-mak sudah turun Pak. Pak, mak-mak sudah turun Pak. Mak-mak sudah turun Pak. Sudah makanya jangan jahat sama ibu-ibu Pak. Kasihani ibu-ibu Pak. Kami mencintai negara. Nah, kontestasi Bapak. Ayo, tekan. Ayo,
Jangan tahu kita ke sana. Jangan tahu. Tidak bisa juga. Memberitahu kami siapa infonya yang sudah mendorong itu. Kami akan tutup jalan. Tolong ya Pak ya. Kami akan tutup jalan. Bapak sudah paling juga Anda sudah mendorong. Bapak. Bapak kami juga berbicara dengan Anda. Ayo kembalikan. Apakah itu hari siapa? Tidak layak seperti itu. Bapak itu melindungi orang yang tidak bersalah. Tolong dia Bapak benci dengan kami. Pejuang di Jawa. Pejuang kami dari kami sudah tahu Pak. Dari yang sore tahu dari kemarin. Dari tempat kami tinggal di Inti mau ngapain Pak? Abang diam aja Pak. Saya nggak tahu siapa Pak. Saya benar-benar dilindungi. Siapa Pak? Saya benar-benar dilindungi. Kami mencintai negeri ini Pak. Anda menyesalkan. Jika tidak ada emak-emak, negara ini tidak akan aman Pak. Mahasiswa sudah tidak ada. Atau hanya beberapa gelintir yang berani. Hanya emak-emak yang turun. Bapak mau lihat umur 75 tahun. Ada ibu-ibu 75 tahun. Sini. Ini 75 tahun. Tahu tak? Ya turun demi bangsa ini. Kalian berani sama emaknya. Satu-satu. Baik. Satu-satu. Iya. Satu-satu. Baik. Silakan berapa tahun, Pak? Anda punya ibu kan? Iya. Ada di rakyat. Pak, ibu mana surat pemberitahuan saya? Sudah ada. Mana? Coba lihat. Tidak ada. Tidak ada di kantor Bapak. Nggak usah ngajak-ngajak. Saya tidak pernah. Oh iya, dari dulu ngajak-ngajak. Aduh nih. Ya, apa? Lancam dulu. Saya tanya sama Anda dan Anda harus jawab. Ya. Apa bedanya Johor Bahru dengan balai kota? Apakah Johor Bahru tanah ini? Ada undang-undang yang mengatakan bahwa Anda harus izin, harus memberi. Tidak ada izin. Tidak ada silakan cek ke kantor Anda. Ini kasat yang ada. Ini kasat. Ada pemberitahuan Anda? Tidak ada. Ada. Demi Allah ada. Ada kan? Jamu gada kawa. Sore ketemu cerita baru Jokowi. Yang ditangkap, jahat. Yang harus jadi tahu dari kami, yang harus dilawan buat kami. Tolong Pak, ya kenapa anak buah bapak saya biasa seperti itu? Anda ingin melakukan pengancaman kepada kami rakyat? Kami rakyat Pak, mencintai bangsa ini. Ingat ya. Lucu, yang ini bilang ada, kok yang ini bilang nggak ada gimana? Katanya soal surat apa namanya pemberitahuan itu ada ya? Ada. Kantor Bapak. Ada Pak. Demi Allah ada. Pak Usman sudah datang. Tidak ada. Ini bohong namanya. Bohong. Saya tidak bohong. Jangan suka bohong. Bapak bersumpah ya. Saya hanya bicara dengan Bapak Bambang aja. Oke ya. Kami rencananya aksi di Solomani. Oke. Dengan surat pemberitahuan. Sekarang saya mau tanya, kenapa kami mengalihkan kepada Bapak? Saya tanya. Jawab dong. Saya sudah memberikan surat pemberitahuan. Silakan. Kepada polisi yang ada Bapak. Tapi SP itu memang kewajiban kami. Saya sekarang itu menggunakan yang Bapak itu melawan kami.
Kami itu sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh Bapak, supaya kami ini tidak salah. Kami ini nggak minta apa-apa, hanya ngomong sebentar di sini, berorasi, menyatakan pendapat kami bahwa isinya tidak akan berbahaya. Kecuali Pak ya, mohon maaf, kecuali Pak Jokowi sendiri yang ketakutan. Sampai sana. Penjelasan saya amankan itu. Mohon maaf. Saya bahkan punya cerita yang lain Pak, tapi kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kami hanya minta beri kami izin untuk kami berbicara, mengemukakan pendapat kami Bapak, mengemukakan pendapat kami sebagai bangsa Indonesia yang mencintai bangsa ini. Semua berdasarkan fakta dan bukti Bapak ya. Tapi bagian dari Anda betapa saya nggak tahu. Tapi sudah mendorong. Itu Ibu karena Anda adalah polisi wanita. Nenek didorong, terjatuh mana? Sedangkan dia yang cedera Pak. Ya. Nggak ada rasa kasihan. Yang penting yang tidak setuju dengan rezim Bapak, penjahat. Itu yang kita lakukan. Apa yang jauh? Jangan seperti itu. Kami nggak bisa masuk arena apa-apa, jauh-jauh datang untuk memperjuangkan bangsa ini Bu. Ya. Tidak pernah berubah. Padahal kepolisian sudah berada tidak lagi di bawah presiden. Anda bebas sebenarnya untuk melayani dan melindungi kami. Anda di bawah Kementerian Dalam Negeri kan? Saya tanya itu. Di bawah Kementerian Dalam Negeri kan? Ibu tahu itu. Saya tanya. Apa Ibu seperti itu? Ibu melayani kami loh. Kami mengancam bagi kami. Infrastruktur. Kami tidak Siapa yang bisa balik tarik Kan materinya itu kan soal pemberian Colomadu kepada presiden yang 10 periode, 2 periode ini mantan presiden yang sudah menyakiti hati bangsa ini boleh dikasihkan dengan catatan audit dulu kekayaannya ya. Kedua, lihat dulu perbuatan pidananya, lalu cek kembali segala sesuatu berkenaan pengkhianatan kepada negara NKRI ini. Itu saja Bu. Kalau clear itu semua silahkan kasih laporan. Bu, bangsa ini lagi miskin Bu, kurang makan, kurang semua-muanya. Kok bisa-bisanya enak-enak? Ini nilainya 100 miliar. 100 miliar nilainya. Dia sudah dapat semua. Anaknya naik private jet Bu ke Amerika. Sementara bangsa ini kesulitan makan Bu. Tahu nggak Anda? Anaknya menenteng tas harga ratusan juta. Istrinya pakai kalung berlian. Rakyat setengah mati Bu. Ya, Anda tahu tidak bahwa sebagian besar tenaga kerja itu tidak mempunyai pekerjaan. Tenaga kerja asing hampir 10 juta ada di Konawe sana. Apa bagi bangsa ini Bu? Lalu mengapa Anda menjadikan kami sebagai musuh? Mengapa intel-intel itu jahat kepada kami? Dari makan soto tadi kami diawasi. Mau ngapain Bu? Mau ngapain Bu? Apa begini cara kerja Anda? 114 triliun Anda punya dana untuk kepolisian. Mau Anda gunakan untuk represif kepada rakyat? Jangan Bu. Anda nyesal dan dosa. Anda nyesal dan percaya satu hal Bu. Jika Anda selesai jadi polisi, Anda kembali kepada rakyat biasa juga. Rakyat biasa. Mau Anda dilihat dengan penuh mata kejahatan oleh rakyat sendiri? Tolonglah. Kami bukan penjahat. Kami tidak dibayar. Kami sendirian berjuang. Dari dulu sampai sekarang. Cek kalau bisa saya. Kami nggak bahaya Bu. Nggak bahaya. Ibu punya orang tua. Ada nenek-nenek. Itu banyak ibu. Nenek-nenek. Ibu tahu didorong oleh orang-orang itu yang berpakaian preman. Ini orang sakit dan anak preman. Anda boleh kalau pergi dengan ibu. Sebagai teman dia tahu apakah ini siapa. Kami hanya mencintai negeri ini. Ibu cinta nggak negeri ini? Jangan arogan. Jangan arogan. Jangan arogan. Anda akan kembali kepada rakyat ini nanti. Anda hari ini berseragam dengan gagahnya. Tapi kalau hati Anda tidak mencintai bangsa ini, kosong Bu. Negara ini 2030 ya katakan akan hilang. Kami nggak mau itu Bu. Kami membela Prabowo Subianto 2 periode. Ya. Oke, bukan apa-apa. Jadi kami nggak ada masalah dengan Prabowo. Nggak ada. Kami akan adukan kepada Prabowo. Pak Prabowo. Sudah mereka kami. Mereka berdoa. Anda berjanji bahwa rakyat akan saya. Rakyat akan dilakukan. Begini cara rezim. Mama, ya mama didorong sampai mama tersebut tersungkur. Kalian nggak sayang sama kami. Kalian anggap kami penjahat. Ini perintah siapa Ibu? Perintah siapa? Kami bukan penjahat. Kami cinta negara ini. Ya, silakan cek dahulu audit kekayaan Jokowi. Cek perbuatan hukumnya pidana maupun perbuatan umum lainnya.
termasuk sorotan kepada pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap penggunaan sumber daya alam yang luar biasa, pencurian nikel dan segala macam. Periksa itu. Kalau sudah oke, kalau sudah turun lagi ke jalan, kalau sudah oke, berikan colmadu pada dia, baru dia berhak. Ingat baik-baik Ibu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 mengatakan bahwa wakil presiden dan presiden berhak atas rumah dan tanah tersebut selama mereka berhenti secara terhormat. Mereka akan diberikan rumah sekaligus dengan perlengkapannya. Ya, sekaligus dengan perlengkapannya. Ya, oke Pak. Sekali lagi. Saya tidak akan membubarkan diri sampai saya mendapatkan kembali banner kami. Kalau seandainya kami tidak membubarkan diri, orang melakukan. Kembalikan banner kami. Akan kami dorong. Bapak akan dorong kami. Hancurkan kami, pukul kami, Bu. Maju. Sudah banyak yang diambil polisi juga. Kami persilakan untuk membubarkan diri. Ibu-ibu ada di jalan. Mengganggu dari pengguna jalan lainnya. Untuk tertib. Bapak balikin banner. Saya minta tolong. Persilakan dengan hormat. Bapak Ibu semuanya. Untuk segera membubarkan diri. Besok Bapak akan kembali ke masyarakat.
Sudah 5 tahun kami berjuang, Pak. Makan soto diintil sama mereka, kami tahu. Kami tinggal di sebuah tempat diintil, kami tahu. Murah-murah jadi tukang apa, segala macam. Kami nggak berbahaya, Pak. Kami cinta negeri ini, Pak. Demi Allah, kami cinta negeri ini, Pak. Kami ingin mendapatkan pemimpin yang benar. Pemimpin yang salah harus dihukum. Jangan biarkan melenggang seenak hatinya. Ini jadikan square, jadikan garden bagi masyarakat untuk demokrasi, Pak. Anda ada berapa, Pak? Jokowi 100 miliar, Bapak ada berapa? Bapak ada berapa, Pak? Dia ada 1 miliar. Anaknya sekarang wakil presiden, Pak. Tubuh Bapak tidak ada. Padahal omongannya jahat semua, Pak. Bapak ada berapa? Anak-anak kami banyak. Semua mau jadi apa? Mau jadi apa negara ini, Pak? Kami yang berjuang dari negara. Hei ibu-ibu, kau punya hati atau tidak? Kau punya orang tua itu? Kau akan jadi orang tua. Kami yang demi Allah, kami mencintai negeri ini. Maka semua pekerjaan diambil oleh tenaga asing. Anak kami tidak punya pekerjaan. Hari ini nomor 3 laporan yang buka bersama di Indonesia. Negara gemah ripah Lodinawi paling kaya di dunia. Kami tidak punya Mau tentang apa? Alat kontrasepsi bagus pula. Coba bayangkan, mau anak-anak itu berbuat seks gitu. Dia akan buat undang-undangan ngawur. Itu undang-undang apaan? Apa pas itu yang ayat 28 24 contoh itu kontrasepsi bagus enggak? Di dunia pendidikan sampai sudah terjadi itu di lapangan anak-anak melakukan tidak benar. Ini negara apa? Kita kan negara komunis. Apa? Kami berjuang demi rakyat, demi bapak, anak cucu bapak. Sekarang bapak enak, ibu enak jadi polisi. Belum tentu cucu anak ibu dengan bapak. Kenapa bapak bergerak lama? Kami ini kan penjahat. Bapak saya adalah kami karena negeri Jokowi yang kaya dunia, Pak. Yang kaya dunia benar. Membutuhkan pemimpin yang baik, pemimpin yang jahat dihukum sesuai dengan hukumannya, pemimpin yang jahat diadili, Pak. Adilah agar Tuhan senang, adili agar Allah senang. Jangan seperti itu, Pak. Kasihani bangsa ini. Ya Allah, ya Rabbi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah selesai semua pemeriksaan kepada Joko Widodo terhadap harta kekayaannya, terhadap kejahatan yang dilakukannya, terhadap pengkhianatannya kepada bangsa ini, maka silahkan jika Anda ingin memberikan Coromadu ini kepada dia. Tapi selama perbuatannya tidak diaudit, maka kami tidak rela jika Coromadu diberikan kepada Joko Widodo. Karena 10 tahun perjuangannya adalah sangat menyakiti bangsa Indonesia ini. Kami tidak punya apa-apa, negara kami menjadi miskin, rakyat kami menjadi miskin, anak-anak kami tidak memiliki pekerjaan. Semuanya sangat menyakiti bangsa ini. Tolong kalian polisi sadarlah, berhentilah untuk jahat kepada kami. Anda menyesal nanti jika seandainya bangsa ini telah punah di 2030 seperti yang dikatakan oleh Prabowo dalam buku yang dia sebutkan Gospel itu. Bapak Prabowo,
sebagai pemimpin baru kami. Tolong Pak, benahi bangsa ini. Bapak audit Joko Widodo. Anda harus berani mengaudit Joko Widodo. Audit Pak, lakukan audit secara benar. Lalu audit juga perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Ya seperti perbuatan pidana umum maupun pidana politik lainnya. Termasuk segala perbuatan yang menyangkut pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Benar ya Pak? Mana benernya Pak? Bapaknya ngiring-ngiring dulu. Jangan terus. Dari mana ini? Dari mana? Bahaya kalau dapat sejawanya enak dapat tanah gede gitu kita bagian utangnya ya nggak mau lah Pak udah gitu aja. Namanya siapa? Pak Menu. Oke. Wulandari. Jangan sampai Wulandari Pak. Apa namanya apa? Kenapa tidak cukup makanya dong? Oke. Hari ini apa seperti itu? Kami ini rakyat yang mencintai bangsa Indonesia. Terhadap kami mencintai bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Kalau Bapak melihat hari ini kami ada di Colomandu, karena ini adalah simbol Pak. Kami mengetahui Colomandu ini akan diberikan kepada Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Kami tidak berkeberatan ini diberikan Pak, yang nilainya hari ini mencapai 100 miliar rupiah. Padahal presiden-presiden yang lalu berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh zaman SBY tidak lebih daripada 20 miliar. Dengan Permenkyu atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2022 sudah berubah, yaitu 1.500 meter persegi di wilayah Jakarta atau di wilayah luar Jakarta yang harganya menyesuaikan. Alih-alih air dari apa ini senilai kurang lebih 100 miliar. Saya ingin mengatakan, nanti dulu ya, saya ingin mengatakan ada syarat Pak untuk memberikan ini ya, bahwa presiden dan wakil presiden itu yang berhenti dari jabatannya dengan terhormat itu memang akan diberikan tanah dan bangunan dan kelengkapannya dengan catatan dia berhenti secara terhormat. Kami ini rakyat Pak, 10 tahun merasakan semua penderitaan atas pemerintahan daripada Joko Widodo yang penuh dengan kezaliman. Hari ini putranya yang Qatar daripada ahli telematika menyatakan bahwa 99,9% putranya adalah pemilik Fufafa. Itu tidak pernah dilakukan suatu investigasi dan segala macam. Kekayaannya yang banyak tidak pernah diinvestigasi. Memang nampaknya sederhana, tapi akhir-akhir ini bukan semakin mewah. Anaknya naik private jet, ya. Lalu anaknya dalam 2 hari bisa menjadi ketua umum. Kalau dia nggak presiden, memang itu bisa. Jadi kejahatan itu auditlah dahulu kekayaannya. Lalu lihat, lakukan perbuatan hukum terhadap tindakan-tindakannya, baik pidana umum maupun pidana politik, termasuk yang menjadi sorotan Pak, pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, saya merasa anak saya susah dapat pekerjaan Pak. Saya merasa saudara-saudara saya susah cari makan Pak. Ya, negara ini kaya raya Pak, bagai surga, serpihan surga. Tapi kita ini itu semua bohong karena pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana Pak? Saya mau tanya. Kaya luar biasa, tapi nggak punya apa-apa. Utang membludak. Jokowi meninggalkan hutang 8.000 triliun Pak. Mau bayar pakai apa Pak? Sampai mampus pun nggak bisa kita bayar Pak. Lalu Bapak dengan begitu buatan kami yang penjahat begitu. Intel-intel di mana-mana mengikuti kami. Lagi makan soto diikutin, semua diikutin. Saya mau minta sama Pak Prabowo, buktikan janji Anda hari ini bahwa Anda menggantikan Jokowi. Partai ini sudah terjadi commercial break terhadap segala sesuatu keburukan, berganti menjadi kepemimpinan yang paten, yang mantap, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mereka tahu
Pak jadi Jokowi enak ya Pak. Aduh, saya kalau saya mau dilahirkan kembali Pak, saya ingin dilahirkan sebagai orang Solo Pak. Kenapa? Karena begitu gigih masyarakat Solo dan polisi Solo membela yang salah Pak. Betul. Mudah-mudahan kalau saya nanti dilahirkan, saya akan lahir sebagai orang Solo. Walaupun nggak sekolah tapi bisa punya jabatan. Kita tunggu. Jadi kan